Selamat sore Permisa, kembali lagi dengan kami yang akan membawakan berita terkini tentang dunia pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia Hetifah Syafuddin menanggapi desas-desus mengenai kembalinya ujian nasional atau UN di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dikaji secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak. Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangatkan supaya dia lebih optimis terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu nggak semangat. Nah ini yang kenapa itu kita cek nanti. Mungkin menjadi satu yang menarik, ujar Hetifah di gedung DPR MPR Jakarta Pusat pada Selasa 29 Oktober. Hetifah menilai harus ada peran yang baik di antara semua pihak, tak terkecuali, kata dia, keikutsertaan orang tua dalam pembelajaran siswa. Yang jelas, kesejahteraan psikologis anak juga harus jadi pertimbangan yang penting ya. Jangan orang tuanya yang sebenarnya semangat ada UN supaya anaknya belajar sendiri, kan itu tanggung jawab kita, tambahnya. Menurut Hetifah, perlu juga dipertimbangkan apakah UN akan menjadi tolak ukur kelulusan atau hanya sebagai peta kondisi pendidikan nasional. Hal itu bertujuan agar para pelajar dan orang tua tak tertekan. Banyak kecurangan termasuk sekolah itu yang melakukan pembocoran soal, dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana. Kalaupun UN diterapkan, fungsinya apa dan bagaimana isinya, apa yang ditesnya, dan pemanfaatannya untuk apa, apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan, jelas Hetifah. Prof. Sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan. Jadi jangan takut, kalau dulu kan sekolah takut ya kalau ujian nasionalnya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau ujian nasionalnya nilainya bagus baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin semua kan, termasuk dengan berbagai cara itu, sambungnya. Hetifah mengatakan celah kelemahan pada pelaksanaan ujian nasional harus bisa diperbaiki. Jangan sampai ujian nasional justru bisa disalahgunakan. Nah, jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Hal ini yang harus kita perbaiki gitu. Jadi apakah ujian nasional akan digunakan lagi atau tidak, kita juga jangan cetek. Kan kita dulu mengubah ujian nasional dihapuskan juga karena ada masukan-masukan. Nah, itu diubah. Sekarang ada kelemahan apa dengan ini, ujar dia. Menteri Pendidikan Besar dan Menengah Mendikbudristek Abdul Muti secara terbuka mengatakan akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar yang diinisiasi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Beberapa kebijakan yang disebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu seperti ujian nasional, kebijakan zonasi, dan kurikulum merdeka. Jadi soal ujian nasional, soal kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati, ujar Mufti usai serah terima jabatan pada Senin 21 Oktober lalu. Itu berita yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa.